Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami. Saya Anjani Malati Putri dengan rekan saya Hasyiwa Nur Awalin. Pada kesempatan ini kami akan membawakan berita tentang demo yang terjadi di Sumbawa. Jadi, kami akan menanyakan kepada anak muda Gen Z bagaimana pendapat mereka tentang demo yang berlangsung akhir-akhir ini. Sekarang kami sudah terhubung dengan rekan kami, Isnaini. Baik, terima kasih Anjani dan Hasyiwa. Di sini saya akan mewawancarai anak muda Gen Z yang ada di SMA Negeri 2 Sumba Besar. Boleh nggak saya wawancara sebentar aja? Bang, Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan aja sih Kak. baik. Untuk yang mengenai kenaikan gaji DPR 3 juta per bulan per hari. Boleh saya boleh Kak? Ya, Ya, bagaimana sih pendapat Kak Ano mengenai berita kenaikan gaji DPR 3 juta tersebut Kak? oke. Tentunya saya tidak mau berkomentar banyak soal ini, tapi kita harus tahu dulu kenapa sih kira-kira demo itu terjadi. Jadi sebenarnya demo ini terjadi bukan karena masalah nominalnya, tapi karena di situ ada masalah sosial dan kontekstual yang mengingat juga masyarakat Indonesia ini tingkat ekonominya itu masih rendah sekali. Kedua itu kan negara berkembang. Jadinya demo ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja anggota DPR. Jadi masyarakat itu menilai bahwa DPR ini yang sebagai penyambung lidah rakyat, penyambung aspirasi rakyat atau yang menjembatani suara rakyat, justru malah DPR ini tidak mempresentasikan bagaimana rakyat itu sebenarnya, bagaimana rakyat di lapangan itu seperti apa sih kesehariannya. Jadi anggota DPR ini mereka tidak merasakan keringat yang bercucuran di bawah terik matahari, alih-alih mereka itu duduk di kursi empuk dengan AC yang terpasang. Jadi sebetulnya masyarakat itu tidak mempermasalahkan kenaikan tunjangan itu, tetapi masyarakat ini ingin melihat harus sesuai kinerja dia dengan upahnya. Sementara masyarakat nilai bahwa DPR ini ya kasarnya itu ongkang-ongkang kaki gitu ya. Dan sementara rakyat di luar itu kelaparan. Jadi masyarakat itu merasa tidak adil. Di luar itu masyarakat susah cari uang, DPR malah duduk membuat aturan yang masyarakat nilai itu tidak adil, dapat tunjangan yang tinggi. Seperti pelayan, ibaratnya pelayan hotel gitu. Kalau pelayan hotel itu kan kalau misalkan pelayanannya memuaskan, tuannya kan tidak masalah juga kasih tip yang tinggi gitu kan. Ya begitu juga dengan DPR. Kalau misalkan pelayanannya memuaskan, ya masyarakat tidak masalah juga. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi harus sesuai lah. DPR ini sebagai pelayan masyarakat harus memberikan kepuasan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak masalah juga menaik gaji berapa juga masalah, asal masih masuk akal. Nah kemudian kita beralih lagi, kalau misalkan DPR yang fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat ini tidak benar-benar menyampaikan suara rakyat itu bisa menyampaikan aspirasinya sendiri. Artinya di sini rakyat itu bisa turun sendiri tanpa perlu ada perwakilannya gitu kan. Nah ini menjadi pukulan telak bagi DPR. Kenapa saya katakan menjadi pukulan telak? Karena persepsi publik terhadap DPR ini, kalau masyarakat bisa menyampaikan aspirasi sendiri, DPR yang sebagai lembaga legislatif menjadi tidak esensial, menjadi tidak penting lagi. Karena apa? Karena masyarakat sudah bisa menyampaikan aspirasi sendiri. Jadi masyarakat nilai bahwa DPR tidak penting lagi, itu menjadi pukulan telak. Sehingga ini mendorong DPR untuk membatalkan rancangan undang-undang tersebut, dan masyarakat menuntut kinerjanya harus memuaskan dulu, membuat masyarakat percaya terhadap pemerintah dulu, baru boleh ada kenaikan tunjangan. Kira-kira seperti itu, sederhana. Baik, terima kasih Isnaini. Sekarang kita beralih ke rekan kami, Julia Lestari. Baik, terima kasih kepada Anjani dan Hasyiwa. Di sini saya akan meminta tanggapan kepada selaku Gen Z. Kak, Hai, dengan kakak siapa nih? dengan saya Dinilin Nusa Fitri. Nah, di sini saya mau minta pendapat kakak selaku Gen Z. Pendapat kakak dengan demo yang berlangsung kemarin di Sumbawa nih. Apa sih pendapat kakak dengan demo yang berlangsung kemarin di Sumbawa? Kalau untuk demo yang kemarin di Sumbawa cukup baik untuk menyampaikan apresiasi mereka tanpa adanya provokasi-provokasi juga. Jadi bagi saya secara baiknya adalah seperti itu, yang melakukan demo tanpa adanya kekerasan, perkelahian atau ya yang lain gitu sampai merusak fasilitas-fasilitas umum. Jadi demo yang terjadi di Sumbawa ini cukup baik gitu, berjalan dengan lancar.
Nah, menurut kakak nih, apakah tujuan dari demo kemarin sudah tersampaikan dengan baik nggak sih? Sepertinya kalau untuk saya ya, karena saya tidak terlalu mengikuti bagaimana pergerakan-pergerakan demo, tapi juga cukup lihat di beberapa media-media sosial yang ada di Sumbawa ini. Mungkin kalau untuk hasil, karena belum ada juga yang kelihatan bagaimana untuk hasilnya, mungkin belum ya. Nah, Kak, jadi ini pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih tanggapan kakak tentang cara peserta demo menyampaikan aspirasinya? Seperti yang saya jawab untuk pertama kali, mungkin cukup baik ya, karena demo yang terjadi di Sumbawa kemarin tanpa adanya provokasi. Jadi mereka itu datang untuk demo ya untuk menyampaikan sebuah apresiasinya, terus hal-hal yang mungkin hak-hak mereka yang belum mereka dapatkan itu yang mereka sampaikan. Jadi untuk bagi saya demo yang dilakukan kemarin jauh sangat berjalan dengan lancar tanpa merusak fasilitas-fasilitas umum. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Dini. Semoga di wawancara kali ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Pandangan saya selaku Gensi untuk kedepannya. Kak, halo. Dengan kakak siapa nih? Iya. Raisa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin wawancara kakaknya nih tentang pendapat kakak selaku Gensi tentang demo yang berlangsung kemarin di Sumbawa. Menurut kakak, apa sih pendapat kakak tentang demo yang berlangsung kemarin? Menurut saya sih yang kemarin itu yang pas awal-awal itu memang agak ribut sih sedikit, tapi pas sudah bagian di pertengahan demo dan akhirnya itu sudah mulai tenang. Mengapa? Karena dari DPR tersebut sudah datang ke lapangan di tengah-tengah kerumunan warga tersebut, sudah mengklarifikasikan apa hal yang sebenarnya terjadi tersebut, sehingga menurut saya pas di akhir itu sudah lumayan aman. Nah, pertanyaannya lagi Kak, menurut kakak nih, apakah demo yang kemarin ini sudah tersampaikan dengan baik? Mungkin sudah di beberapa daerah dan belum di beberapa daerah belum, karena mungkin mereka masyarakat tidak puas dengan klarifikasi DPR tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya, Anjani dan Haswa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sumbawa Besar 16 Oktober 2025. Saya Hasyiwan Nur Awalin dan rekan saya Anjani Wati Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan mahasiswa dan warga Sumbawa turun ke jalan, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Aksi kali ini merambak sebagai bagian dari gelombang demonstrasi nasional yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan DPR. Di Sumbawa, massa datang dengan semangat menyuarakan tuntunan lokal dan nasional, menolak kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mengecam dugaan penyalahgunaan anggaran, serta mendesak transparansi dan keadilan dari lembaga negara.